علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الفقه الميسر في ضوء kitab wa sunnah. Dan untuk jadikan kita untuk Bismillah. Kedengeran Ustaz? Naam. Asma. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallifun rahimahumullah. Awalan kitabut taharati. Wa yashtamilu ala 10 abwabin. Naam, yakfi. Hasbuk. Jadi pertama pembahasan pertama yaitu kitab Thaharah. Kemarin kitab di Mulakhas sudah disebutkan kitab itu bentuk masdar dari dari kata kataba salah satu bentuk masdar dari kata kataba yang bermakna kemarin jamaah mencakup mengumpulkan jadi kitab Thaharah di sini nanti pembahasan yang akan disebutkan di sini adalah hal-hal yang terkait dengan dengan Thaharah bersuci dari ta'rifnya, dari pembagiannya, macam-macamnya, kemudian alat untuk sebagai bersuci dan semisalnya dan seterusnya. Wa yashtamilu ala 10 abwabin dan kitab Thaharah pembahasan kitab Thaharah ini mencakup kepada mencakup 10 bab jadi di dalam pembahasan kitab Thaharah ini ada 10 bab inti di dalam pembahasan ini. Nah, wasil. Al-babil awwali fi ahkamit taharati wal miyahi wa fihi 'addatu masaila. Jadi tadi untuk membaca apa? Majrur. Kasrah ya. Nah, majrur. Kenapa untuk baca majrur? Badal. Badal dari abwab bisa sebagai badal ba'at min al-kul Nah, jadi bab yang pertama fi ahkam at-taharah fi ahkam at-taharah wal miyah wa fihi 'iddatu masail. Jadi di dalam bab pertama ini terdapat penjelasan tentang hukum-hukum taharah bersuci wal miyah begitu pula terkait dengan air miyah jama dari miyah jama dari ma'un ma'un jamaahnya adalah miyahun dan air wa fihi 'iddatu masail dan di dalamnya di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan atau pembahasan. Nah, wasil. Al-mas'alatul ula fi at-ta'rifi bit-taharati wa bayani ahammiyatiha wa aqsamiha. Nah, masalah yang pertama atau pembahasan yang pertama fit ta'rif bit-taharah yaitu tentang ta'rif taharah itu sendiri. Jadi definisi terkait dengan taharah. Apa itu taharah? Definisinya secara secara bahasa dan ataupun secara syariat. Wa bayanu ahammiyatiha dan dalam pembahasan ini pula yang pertama ini yaitu di dalamnya terdapat penjelasan tentang pentingnya masalah taharah penjelasan di dalam pembahasan yang pertama terdapat penjelasan tentang masalah urgensinya hal taharah yaitu bersuci wa aqsa miha wa aqsa miha. Tadi antum baca aqsamu atau aqsami? Aqsami Ustaz. Aqsami Nah, kenapa aqsami? Ma'tuf ke ta'rif bukannya Ustaz? Ma'tuf ke ta'rif? Enggak.
Ma'tuf ke ahamiyah. Nah, jadi di dalamnya itu juga terdapat penjelasan tentang pentingnya taharah dan pembagian macam taharah. Jadi taharah itu terbagi menjadi berapa macam? Nanti akan ada penyebutan hal tersebut tentang macam-macam taharah. Ya, jadi di sini aksam ma'tuf ala ahamiyah. Nah. Ya, wasil. Al-awwal ahamiyatu at-taharati wa aqsamuha. At-taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha wa syartu la budda an yataqaddama ala al-mashruti. Nah, ya. Yang pertama di sini ahamiyatu at-tahara wa aqsamuha. Ya, wa aqsamuha. Pentingnya, urgensinya masalah taharah, ya, bersuci, dan pembagiannya macam-macamnya. Ya. Tentang masalah urgensinya, maka di sini disebutkan apa? At-taharah hiya miftahus shalah. Ya, jadi taharah itu bersuci itu adalah kunci dari salat. Ya. Maka dalam sebuah hadis disebutkan apa? Miftahus shalah ada at-tuhur, ya. Miftahus salah at-tuhur, ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, yaitu kunci, ya, salat, ya, pembuka salat itu adalah bersuci, ya. At-tuhur dengan didhammakan huruf a bermakna bersuci. Wa akadu syurutiha, dan terkait pentingnya taharah juga adalah dia adalah, ya, syarat yang paling ditekankan, ya, syarat yang paling ditekankan di dalam salat, ya. Wa syartu, dan namanya syarat, labudda an yataqaddama alal masyrut, harus lebih didahulukan daripada masyrut. Jadi yang syarat taharah. Masyrut yang disyaratkan untuk harus ada taharah salat. Maka taharah dibahas lebih dahulu daripada yang disyaratkan, yaitu salat. Ya. Makanya di sini didahulukan taharah. Kenapa? Karena taharah adalah syarat dari salat. Ya, syarat sahnya salat, ya, harus ada taharah, ya, supaya salat kita sah, maka dibahaslah terlebih dahulu pembahasan terkait dengan taharah. Nah, wasil. Wa taharatu 'ala al-qismaini. Nah, dan taharah bersuci terbagi menjadi dua macam. Ini terkait pembagian taharah. Nah, Al-qismil awwali taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih. Ya. Wasil hatta al-ayah. Wa hiya ahammu min taharatil badani wa la yumkinu an tatahaqqaqa, ya Ustaz, ya. Tatahaqqaqa. Nah. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasis syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Nah. Jadi tadi antum baca al-qismi al-awwal, ya. Nah, al-qismi al-awwal. Walau misal untuk di sini sepertinya yang lebih tepat kita langsung katakan al-qismu al-awwal. Ya. Hatta yakuna taharah di sini jadi khabar, ya. Jadi macam yang pertama adalah taharah makna wiyah. Itu. Ya. Nah, kita jadikan mubtada sehingga taharah di sini jadi khabar dari kism. Ya. Ya. Mafhum? Nah, jadi macam atau jenis yang pertama dari dua macam taharah adalah
taharatun maknawiyah, yaitu taharah maknawi. Ya. Apa itu taharah maknawi? Wahya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Ya, jadi taharah maknawiyah adalah sucinya, bersihnya hati dari kesyirikan dan kemaksiatan, begitu pula dari segala hal yang dapat menutupi hati tersebut. Ya. Wahya ahammu min taharatil badani, dan taharah maknawiyah ini, ya, sucinya hati, ya, dari berbagai macam kemaksiatan, dia lebih penting, ya, perkaranya, urgensinya lebih penting atau lebih urgensi dari kesucian terkait dengan badan atau anggota tubuh. Ya. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najasy syirk. Jadi tidak mungkin sucinya badan itu, ya, terrealisasi, ya, dengan adanya bersamaan dengan adanya kesyirikan, ya, najis kesyirikan, ya. Ya. Jadi taharah, ya, yang sucinya badan seseorang, ya, itu tidak mungkin terrealisasi, ya, dengan adanya kesyirikan. Ya. Ya. Jadi orang yang sudah berwudu misalnya, namun dia dia mau sholat, dia berwudu, tapi dia orang kafir, maka sholatnya sah nggak? Ya tidak sah. Ya, kenapa? Karena tidak ada taharah maknawiyah yang ada pada hatinya. Ya, sekalipun dia telah melakukan bersuci secara benar, ya, seperti misalnya berwudu, maka kalau dia masih ada kesyirikan di dalam hatinya, maka tidak bermanfaat taharah badan tersebut, yaitu berwudu tersebut. Ya. Ya, jadi makanya, ya, bersihnya hati itu lebih didahulukan, ya, lebih urgen daripada sucinya anggota tubuh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuuna najasun, ya. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Ya. Walaupun di sini nanti ada khilaf, ya, terkait apakah orang musyrik itu najis secara zat atau maksud najis di sini secara makna saja. Ya. Jumhur, ya, mazhab imam yang 4, ya, mengatakan bahwasanya maksud najis di sini adalah najis secara maknawi. Jadi bukan najis secara, ya, jadi orang musyrik itu najisnya bukan najis secara zat. Ya. Di antara yang menunjukkan tersebut ada dihalalkannya dihalalkannya sesembelian ahlul kitab. Begitu pula diantaranya adalah di mana Nabi SAW pernah mengikat seorang kafir, ya, di dalam masjid. Ya. Kalau tidak salah itu namanya siapa? Umamah, ya. Umamah bin Usathah. Ya, menunjukkan, ya, bahwasannya orang musyrik, orang kafir di situ, najis di situ, penjelasan masalah najis di sini adalah najis secara maknawi, bukan najis secara zat orangnya. Nah. Kemudian di sini, ya, secara bahasa, ya, najas ini bentuk bentuk masdar, ya. Bentuk masdar. Kenapa kok bentuk masdar? Nah, bukankah ketika kita misalnya ingin mengatakan Zaidun talibun, bukan Zaidun talabun, ya, talaba yatlubu talaban, talibun, Zaidun talibun, bukan, tidak kita katakan Zaidun talabun. Nah, kenapa di sini kok menggunakan masdar, tidak menggunakan isim mushtaq? Kenapa? Ini tujuan pendatangan seperti ini, tujuannya untuk Lil mubalaghah. Ya, untuk Ya, pengabaran dalam bentuk masdar,
seperti ini, bukan dalam bentuk isim mustaqnya, ya. Ini tujuannya untuk apa? Lil mubalaghah, untuk menunjukkan makna yang berlebihan. Ya. Jadi seakan-akan apa orang-orang musyrik itu adalah secara zat mereka apa? Najis, ya. Nah, ya. Secara apa? Zat mereka seakan-akan apa? Adalah najis, ya, untuk menunjukkan makna berlebihan, lil mubalaghah. Ya. Nah, lalu apakah penggunaan khobar dalam bentuk masdar itu bebas semau kita? Ya. Sebagian ulama nahwu menjelaskan enggak. Kembali lagi apa pengabaran dalam bentuk masdar itu nanti kembali lagi ke sama. Ya. Jadi asalnya pengabarannya ya dengan isim mustaq, baik isim fa'il atau isim maf'ul, ya, atau sifat musyabbahah. Ya. Tidak kita dandangkan dalam bentuk masdar kecuali ada sama'i yang menunjukkan hal tersebut. Nah, kemudian al-qismu tsani, Syekh Ahmad, ya, antum alan tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah hafizallahu ta'ala. Hafizahumullah. Ini apa? Dia jamaah, ya, kumpulan apa ulama. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-qism ats-tsani at-taharatu al-hissiyah wa sayati tafsir al-qawli fiha fil astur at-taliyati. Nah, jadi macam atau jenis yang kedua yang ada pada pembagian taharah adalah at-taharatu al-hissiyah, ya, taharah secara hissi. Ya, maksudnya taharah secara hissi adalah, ya, mungkin bisa kita katakan ya, taharah yang didapat, ya, dengan panca atau diperoleh dengan apa panca indra. Ya. Ya. Misalnya ada seseorang, ya, ada di bajunya ada misalnya kotoran berupa najis, ya, atau kita dapati, ya, berarti dia ada baju atau pakaian tersebut tidak tahar, tidak suci, karena dapat, ya, kesuciannya dapat didapatkan atau diperoleh dengan panca indra, misalnya dengan penglihatan atau dengan penciuman dan semisalnya. Ya, jadi atau jenis macam tahar yang kedua adalah tahar al-hissiyah. Wasayati tafsilul qawli, ya, wasayati tafsilul qawli fiha fil astur at-taliyah. Jadi perincian, ya, pembahasan tentang tahar hissiyah ini akan datang pada paragraf berikutnya. Nah, hasil الثاني تعريفها وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار. Definisi dari taharah. Ya, sekarang kita masuk definisi taharah. Ya, definisi dari taharah atau bersuci. Wahya fil lughah, ya, taharah secara bahasa, ya, pengertian secara bahasa adalah an-nadhafah, bersih. Ya, dan nazahatu minal aqdar, dan suci dari ada berbagai macam kotoran. Wafil Kalau apa? Ini bacanya wafil, istilahnya ada wafil Ustaz. Kalau hamzah wafilis langsung ada harakat kasrahnya dipindah ke lam. Wafilis istilah. Pindah gitu ya. Nah, karena hamzah kalau kita baca wafil istilah berarti kita jadikan atau hamzah di sini bukan hamzah asal lagi. Jadi hamzah apa? Hamzah qat'i, karena yang punya hukum di tengah itu dibaca harakat hamzahnya adalah hamzah qat'i. Kalau kita baca wafil istilah berarti kita rubah hamzah di sini menjadi hamzah qat'i. Makanya ketika bentuk seperti ini, ya, ketika hamzah wasal dibawa oleh al, maka harakatnya dipindah. Nah, Ini kaidahnya gini ada di mana Ustaz? Untuk secara ini belum dapat, tapi ini apa yang diberitahukan dari dosen kita.
Untuk secara pembahasannya Ana belum dapat atau secara dapnya di mana ya, belum ini. Tapi ya ini pernah disampaikan oleh dosen kita Dr. Budiansyah. Nah, ya. Wafil istilahi, ini fi-nya panjang tadi. Fi-nya juga panjang ya kalian. Fi-nya panjang ya. Kita langsung masuk yang melakukan kalam. Wafil. Wafil gitu. Wafil li dah. Iya, wafil li. Lamnya berarti double tadi ya. Iya, double. Wafil istilahi raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Nah, ada secara istilah makna tahara adalah raf'ul hadas wa zawalul hadas, yaitu mengangkat hadas ya, dan hilangnya apa hadas ya, kotoran atau najis ya, hadas maksudnya apa najis, itu secara istilah mengangkat atau terangkatnya apa hadas dan hilangnya najis. Nah, jadi قد أذن المؤذن إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سنواصل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا على حضوركم وحسن مشاركتكم واهتمامكم. نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.